Bajok. Gunting.
Oke, saya akan coba jelaskan ulang. Tolong, apa kawat kecil atau apa sih? Yang dicabut kalau seperti ini karena ini adalah CDI tipe double relay atau pengaman. Tujuannya adalah untuk mengamankan. Tapi sering terjadi suatu masalah, CDI-nya itu sering mengalami error ya. Jadi aki baru tapi cetek-cetek, jedek-jedek. Saya akan mengulangi dari awal. Cara kerjanya seperti ini. Ketika kalian memegang handle rem, ketika handle rem dipegang, itu akan mengkoneksikan arus listrik dari rem ya. Ketika direm akan menghasilkan arus listrik menuju ke kabel rem. Nah, dari kabel rem itu terparalel ke lampu belakang dan juga menuju ke CDI. Warna kabelnya kuning leres hijau. Nah, dari kuning leres hijau ini mengirim arus menuju ke relay di dalam CDI. Nah, relay ini akan mengkoneksikan ground atau massa. Lalu massa itu dialirkan melalui ini, kabel kuning leres merah menuju ke bendik. Nah, di sini, ini bendiknya. Sementara di dalam bendik ada 2 kabel atau 4 kabel, 2 besar, 2 kecil. Nah, yang 2 kecil, yang satu berwarna merah leres hitam itu menghasilkan arus. Dalam arti ini arus dari kontak. Jadi ketika kalian kontak on, arus itu sudah masuk ke relay starter out atau yang eksternal ini. Tapi belum ada ground, maka tidak terkoneksi. Itu kayak gitu. Kontak tolong di on. Nah, ini contohnya. Ketika kabel kuning leres merah dilepas dari CDI, kemudian di ground langsung ke aki. Maka secara otomatis akan terjadi hubungan langsung. Jadi starter nyala. Gas, digas. Nah, tidak pakai jedek-jedek lagi. Matikan lagi. Begini. Nyalakan lagi. Ya, di sini sistem tombol tidak berfungsi. Karena yang dibutuhkan oleh relay adalah ground atau massa, sedangkan di sini sudah mengalir arus, maka tentu saja harus melalui proses ubah. Kita tidak menggunakan relay internal CDI karena relay ini bermasalah. Dia sudah error. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah tidak mengubah kabel inputnya. Kalian bisa nyambung ini di sini. Beda-beda cara ya. Pilihannya sederhana gini. Kebutuhan relay ini kan yang standarnya dia butuh ground. Kalian bisa mengubah ini menjadi ground. Sini. Ikut aki atau ikut massa, boleh. Kalau kalian tidak akan membuat mode seperti itu,
ini disambung ke sini boleh. Ini disambung ke sini boleh. Yang diputus kabel merah leres hitam. Ya, yang diputus kabel hitam kabel merah leres hitam. Tetap intinya ini yang diputus. Lalu yang ini dikoneksikan ke ground. Atau kebalikannya, ya, kalian akan menyambung yang ini disambung dengan yang ini. Kabel merah leres hitam tetap diputus. Lalu dia dikoneksikan dengan ground. Cuma dibolak-balik saja. Terserah kalian seleranya yang kayak gimana. Mau groundnya ikut kabel yang ini boleh, ini ketemu yang merah. Mau yang merah ketemu ground, ini ketemu sama yang ini. Bisa dimengerti? Ramudeng mesti. Tiga. Kayak gini aja, dites langsung wae wis. Ndang mumet sampean. Jadi poinnya yang ini nih diputus nih. Apa mau mengubah di jalur yang lain terserah. Kalau saya lebih praktis seperti ini. Kita putus ya, Mas. Gak apa-apa ya. Nanti nggak jedek-jedek lagi. Nah, kalian memutusnya terserah kalian mau kayak gimana. Yang penting ini diputus saja. Kalau nggak mau mutus ini, caranya dilepas di sini. Nah, soket yang di sini, nah ini dicopot ya. Tapi kamu harus punya soket yang baru. Atau nggak mau mutus, wis jangan main putus. Nah, saya sih udah izin mau diputus boleh. Cuma di sini soketnya khusus, saya kasih lihat dulu. Kalau mekanik harusnya paham dengan penjelasan saya. Nah, karena apa, di sini soketnya itu lebih besar daripada soket ini dan ini. Jadi kamu harus menyediakan soket yang seperti ini kalau nggak mau mutus. Ya, soket yang seperti ini siapkan, lalu ini dilepas, lalu gulung dengan isolasi. Lalu soket yang baru atau kuningan yang baru pasang di sini dengan koneksi ke ini. Ya bisa, kayak gitu bisa. Ya. Wis, lah dijelasin malah tambah ora mudeng padha iki. Mupeng-mupeng ra genah. Caranya ngene wae. Kabel merah leres hitam yang menuju ke relay yang ini, yang menuju ke ini, putusan. Awas jangan keliru yang ini yang ke CDI, putusan. Dor. Nah, ini diputus. Lalu yang ini diginikan. Dibuka. Kemudian koneksikan dengan yang kabel kuning leres hijau. Kayak gini.
pasang kembali relaynya. Kemudian kabel yang ini ke ground. Ini contoh, saya kasih ground di sini dulu. Contoh aja, nanti tak rapikan. Lalu kontak nyalakan dan sudah beres. Tinggal ini dicepit ke ground aja di sini. Biar ini nggak dirusak soketnya, ambil kabel lagi. Sini. Atau biar rapi, biar kalau servis nggak dicopoti lagi, masukin ke sini. Nah, ke sini ya. Iki loh. Tarik sini, tarik sini. Nah. Main kayak gini. Nah, yang ini carikan ground di sini. Ke sini juga boleh. Ini kan ground ini. Kalau nggak direm bunyi nggak? Nggak. Nih, kontak udah on. Saya nggak ngerem. Dipencet-pencet nggak bunyi. Paham nggak? Coba nanti saya ulang lagi. Ini tes 10. Saya patenin. Nih, kontak sudah on, dipencet, nggak bunyi, jadi harus direm, tetap harus direm. Paham nggak? Jadi tetap harus direm. Standar samping buka, mati nggak? Standar samping tetap berfungsi. Jadi kalau kalian mengubah mode seperti ini kemudian starternya hidup tanpa direm, berarti switch remnya yang bermasalah. Kemudian standar sampingnya dijeglek kok nggak mati, switch rem standarnya yang bermasalah. Oke, ini metode hemat ratusan ribu rupiah. Kalau kalian tidak mau dengan cara seperti ini, silahkan beli CDI yang baru. Pasti masalah teratasi, harganya ratusan ribu. Dengan cara seperti ini mungkin bisa kita minta jasa ke bengkel maksimum ya 25.000. Meskipun ada sebagian bengkel yang menjual ilmu ini dengan harga yang sangat mahal. Tetapi itu hak mereka. Saya tidak mengkritisi soal tarifnya berapa. Ya, karena ini adalah harga ilmu. Jangan lihat pekerjaannya yang cuma nyambung kabel.
Tapi kalau orang nggak bisa pasti kelenger sampai modar ya ora iso. Kalau nggak tahu caranya itu kayak gitu. Nah, nih saya udah jelasin. Dan buat kalian coba deh cek. Kalau kamu nyoba niru tapi kok jadi bermasalah. Aman nggak buat CDI? Aman, super aman, 1000% aman. Kalau ada orang yang bilang CDI-nya jadi cepat rusak, itu rusaknya di mana? Ya memang CDI sudah rusak, relay CDI-nya yang rusak. Tapi mbura urus lah. Oke guys, kayak gitu. Ini starternya udah cekreng. Kita coba lagi. Standar. Isolasi. Dicoba mas. Udah enak. Nah, semuanya masih fungsi mas seperti sebelumnya, standar samping, rem tangan dan lain sebagainya. Supaya dijamin nggak masalah itu. Ini buat kamu yang sering divonis akinya mati, akinya lemah, padahal itu relaynya, bolak-balik ganti aki starternya. Kalau akinya diganti baru, ini bisa 1 minggu atau 2 minggu dia normal. Tapi nanti 2 minggu kemudian jedek-jedek lagi. Maka sering yang divonis itu aki. Padahal itu relay. Kalau di saya cukup 25.000, wis masalah beres. Ra ganti aki 200.000. Sudah mas? Sebentar. Aku lupa harga diafragmanya. Diafragma sama itu jadi 125.000 mas semuanya. Sudah sama jasa. Ini pernya kalau mau dibawa, lupa. Minta kembalian ke ibunya Fatih. Oke begitu, dan pelanggan sudah puas. Ini diafragma sama jasa menyelamatkan starternya itu total semuanya 125.000 ya. Diafragmanya ESI 1 set dan itu bergaransi. Kalau diafragmanya dalam waktu dekat bermasalah, kita ganti baru. Untuk merek yang saya pakai, alhamdulillah sudah kita coba di beberapa unit, nggak ada masalah. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Dan tombol like-nya ada di sini guys, di like guys. Ya mas, monggo. Ya. Mbak, terima kasih. Hati-hati. Oh, Ham. Kiri Ham. Belakang. Mangga. Dan ada Ninja, ada Vario, ada Jupiter MX. Waduh, PR ya. Thank you.